Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu dalam beberapa pengamatan seseorang begitu kan ya. Pasang foto ya Pak Prabowo Gibran di baliho Partai Demokrat itu merugikan caleg Demokrat katanya begitu kan. Ini asumsi orang begitu kan. Kenapa ya seperti itu? Karena orang-orang yang selama ini yang tidak suka pada Prabowo, yang tidak suka pada Gibran, tentu kader dan konstituen begitu kan, sudah tahu mereka. Tapi pada kenyataannya kalau ingin lolos di parlemen begitu kan, setidaknya jangan pasangkan foto Prabowo dan Gibran di situ begitu. Jadi dulu kalau dulu itu kan karena saya mengamati Partai Demokrat begitu. Saya suka ya Partai Demokrat sejak dulu ketika AHY memimpin ya berpidato secara berapi-api di situ saya kira kagum di situ begitu kan. Ini representasi anak muda begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya berjalannya waktu begitu kan ya muncul spekulasi begitu kan ya sehingga di bawah itu para kader ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar dan sebagainya. Akhirnya seolah-olah Partai Demokrat ini gerasa gerusu di situ. Dan orang akan dan pengamat mengatakan bahwa ketika pasang foto atau baliho atau spanduk yang masih ada nama Prabowo dan Gibran ya, maka Partai Demokrat akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Bisa saja tidak lolos. Dan dari 9% dan sekarang turun menjadi 4%. Itu dalam beberapa survei begitu kan ya. Ya, maka konstituen yang di bawah kalau ingin dipilih oleh rakyat yang tidak suka pada Gibran dan Prabowo begitu kan. Maka kemudian jangan diletakkan ya nama Prabowo dan Gibran di situ begitu. Jadi saya kira ya AHY ya letakkan nama AHY, letakkan ya foto AHY, Pak SBY dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya Partai Demokrat sekarang ini mengalami kebingungan yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi AHY tidak begitu percaya terhadap lembaga survei terhadap partainya yang anjlok, tapi percaya lembaga survei ketika Prabowo naik. Itu kan aneh mereka begitu di situ begitu kan. Mulai deh ya setelah Pak Wiwi ngajak-ngajak Demokrat, lagian 4 tahun oposisi nyerang Wiwi, malahan gabung yang dilema. Janjinya seperti itu katanya begitu kan. Jadi kalau yang kemarin sudah pernah terjadi begitu kan ya, tidak diajak rembuk bersama. Prabowo dan Jokowi masa tidak paham bahwa bagi Demokrat tidak penting siapa yang jadi presiden. Pokoknya Demokrat tidak terlempar dari Senayan. Artinya kalau kita simpulkan bahwa ya Partai Demokrat itu dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Bisa saja kan seperti itu sih kesimpulannya begitu kan. Tapi bukan soal itu, Partai Demokrat harus lolos begitu kan ya. Kalau ingin sebagai aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat di situ begitu kan. Maka dengan cara apa? Konstituennya, simpatisannya, mereka bersatu, solid lagi, kader-kader mereka harus solid. Bagaimana baliho-baliho dan spanduk itu tidak ada nama Prabowo, tidak ada nama Gibran. Ya kalau bisa hapus mereka begitu kan. Karena apa? Karena itu yang menjadi dampak. Karena apa? Partai Demokrat itu begitu tidak punya dampak positif ketika ada efek pencapresan dari seorang dari seorang Prabowo dan Gibran begitu ya, efeknya tidak ada di situ begitu kan ya, efek ekornya tidak ada di situ sehingga apa yang terjadi Partai Demokrat akan mengalami degradasi, mengalami penurunan yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Jadi kalau kita berbicara itu benar juga kata pengamat, jangan letakkan foto Prabowo dan Gibran. Sudah benar ikut koalisi perubahan ngambek ya, polih keluar, gabung TKN nggak dianggap, kan malu. Efek partai nggak punya jati diri, yang ditinggal pemilih lah. Ya ini komentar-komentar netizen. Tapi simpatisannya nyerang Anies Baswedan terus mereka begitu kan ya. Jadi inilah begitu kan, gimana mau lolos begitu kan. Kalau pada ujung-ujungnya simpatisan Partai Demokrat sendiri, kader-kader mereka nyerang Anies Baswedan terus begitu, itu dampaknya begitu kan. Saya mencatat ada 3 poin ya yang Partai Demokrat mengalami penurunan. 1, karena dia bergabung kepada Prabowo. Sedangkan Prabowo dan Gibran dalam beberapa konstituen mereka banyak yang tidak suka begitu kan ya. Apalagi kadernya banyak yang ada yang mendukung Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Yang kedua
masalah mengkritik habis-habisan soal Anies Baswedan di situ begitu kan. Sekarang itu lihat saja di X begitu kan. Kritiknya Partai Demokrat dan kader-kader mereka. Wah, semakin sengit mereka, apalagi yang namanya Ajeng Cut di situ. Kritikannya luar biasa kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Muja-muji Pak Jokowi, muja-muji Pak Jokowi dan sebagainya. Dia tidak paham dalam berorganisasi partai, manajemen partai begitu, tiba-tiba yang penting mengkritik mereka begitu. Padahal itu punya dampak loh begitu kan kepada Partai Demokrat itu sendiri begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini ya lihat saja apakah Partai Demokrat akan lolos atau tidak begitu kan, atau mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Ini kata pengamat, pasang foto Prabowo Gibran di baliho merugikan ya caleg Partai Demokrat katanya. Mari kita baca. Partai Demokrat ia realistis dan rasional menentukan langkah politiknya meski seolah tidak dianggap di Koalisi Indonesia Maju. Namun misi Demokrat adalah menjadi partai papan atas pada pemilu di 2024. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Yapangi Sarwi Kaniago mengatakan tidak dipasangkan foto Prabowo Gibran di banner atau baliho atau spanduk caleg Demokrat karena tidak memiliki efek ekor jas ya. Ini sudah jelas tidak memiliki efek ekor jas ya bagi parpol pimpinan Agus Ahaye tersebut. Itu wajar-wajar saja, itu rasional juga, apalagi caleg Demokrat memasang Prabowo Gibran di kantong-kantong suara Pak Anies dan Ganjar. Itu akan merugikan Partai Demokrat. Menurutnya tidak mengherankan jika Demokrat membebaskan calegnya memasang atau tidak ya paslon capres-cawapres yang diusung karena mengganggu tingkat keterpilihan caleg, sehingga disesuaikanlah program dengan selera di dapil dan disesuaikan juga foto-foto caleg yang dipajang disesuaikan selera yang ada di dapil tersebut. Itu bagus sebenarnya begitu kan. Maka dibandingkan dipasang foto balihonya Prabowo dan Gibran itu tidak punya efek ekor jas di situ, sehingga apa yang terjadi selama ini mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Ya, kalau Partai Demokrat tidak lolos, saya yakin sampai berikutnya tidak lolos juga. Karena apa? Karena kalau tidak lolos hari ini, maka kemudian akan mengalami penurunan yang sangat luar biasa. PAN dan P3 akan mengalami ya ancaman yang sangat luar biasa di situ. Satu sisi begitu kan. Tapi sayang begitu kan ya, kita harus perkuat di situ begitu kan ya. Apalagi partai-partai kader-kader Demokrat yang incumbent harus ya harus mencalonkan diri lagi begitu kan. Bahkan ya Panggi menambahkan Demokrat ingin lolos ya ambang batas parlemen dan menjadi partai politik terbesar di 2024 nanti. Jadi mereka siapapun presidennya enggak akan terlalu ngefek dan tidak terlalu penting juga. Tapi Demokrat ingin jadi partai papan atas ya. Kalau sekarang surveinya sudah keok ya tidak mungkin dia berada di Demokrat ya menjadi papan atas di situ begitu kan, kecuali AHY eksisnya menjadi oposisi dulu begitu kan, yaitu baru di situ begitu kan. Ya karena pada gerasa gerusu tidak memikirkan itu pada akhirnya dampak Partai Demokrat sangat luar biasa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.